Halo guys, sekarang saya lagi ada di Singapura, di dekatnya Changi, tepatnya di Expo. Jadi nanti mau ikut kayak seminar gitu selama beberapa hari dan nyampe semalam. Nyampe semalam di hotel, langsung nyobain yang namanya kasino di Marina Bay Sands. Karena saya pengen nyoba, saya pengen ngetes apakah kasino itu adalah tempat berjudi atau make money. Jadi kalau misalnya banyak orang beranggapan bahwa judi itu dosa. Kenapa? Karena membuat duit kita hilang, duit kita habis, membuat kita terbawa oleh nafsu mainnya sehingga kita jadi kayak lupa daratan kayak gitu. Semalam saya buktiin, saya main di kasino dan ternyata semua anggapan itu salah gitu ya, salah. Jadi gini, kasino itu tempat judi, gambling, dan yes, judi itu jelek, buruk bagi kita, bagi keuangan kita, bagi dompet kita, bagi mental kita. Kalau kita nggak ngerti aturan mainnya, kita nggak tahu caranya, kita sembarangan, kita cuman mengandalkan emosi, inginnya cepat-cepat, greedy-nya keluar. Oh ya, itu gambling. Sama kayak forex. Lalu banyak orang fail di forex karena mereka mengikuti yang namanya emosi, mereka greedy, ingin cepat-cepat, udah dapat profit 10 mestinya ditarik. Tunggu dulu, kayaknya bisa naik lagi. Nah, itulah judi, men. Jadi mau kasino, mau forex, judi itu. Itu kalau kita mainnya kayak gitu tuh namanya judi kalau kita menggunakan prinsip-prinsip seperti itu. Tapi kasino sebenarnya bukanlah tempat untuk judi ya, yang bener ya. Saya ke kasino semalam bukan judi, melainkan melakukan yang namanya money management. Money management artinya saya menggunakan satu strategi, di mana dengan strategi yang saya gunakan itu bisa meminimalkan resiko, di mana dengan strategi yang saya gunakan itu bisa memberikan probabilitas untuk menang itu hingga 99,999%. Nah, strategi money management ini digunakan oleh para investor, oleh oleh para investor seperti Warren Buffett, seperti George Soros, dan banyak investor dunia lainnya yang sakti-sakti, yang hebat-hebat, itu menggunakan strategi semacam ini. Kenapa? Karena ini adalah strategi untuk kita bisa meminimalkan resiko. Ingat, investor yang sebenarnya itu bukan gambler. Gambler itu menggunakan emosi, gambler itu menggunakan feeling, greedy. Mereka ingin cepat, instan profitnya, seperti itulah gambler. Tapi investor sebaliknya, mereka disiplin. Mereka disiplin mengikuti strategi mereka. Mereka tidak tergiur dengan untung yang besar. Mereka tergiur dengan profit yang konsisten dan resiko yang sekecil-kecilnya. Itulah investor. Itulah pebisnis yang sebenarnya. Nah, yang semalam saya lakukan di Marina Bay Sands itu menggunakan satu strategi yang namanya adalah strategi martingale, di mana kita bisa meminimalkan resiko. Jadi gampangnya gini, dengan menggunakan martingale saya bisa kalah 10 kali dan saya hanya perlu menang sekali untuk membayar semuanya. Dan kemungkinan peluang terjadinya saya kalah 10 kali berturut-turut di dalam sebuah permainan yang chance-nya 50-50 itu gini, 1 dibagi 2 pangkat 10. Jadi 2 pangkat 5 itu 64. Jadi 2 dikalikan 10, 4 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 10 kali. Jadi 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 10 kali. Kayak gitu. Sorry, 2 pangkat 5 32 rasanya. Oke. Nah, anyway, 2 sampai 10 kali. Jadi 1 dibagi 2 pangkat 10. Itulah probabilitas saya kalah 10 kali berturut-turut dalam sebuah permainan yang kans menangnya adalah 50-50. Sangat kecil sekali. Tapi tetap bisa kalah. Saya nggak bilang anti loss, nggak ada satupun yang namanya anti loss, tapi probabilitas kalahnya kecil sekali. Dan ini melakukan yang namanya money management. Jadi nggak relevan ketika saya mengatakan, oh, abis ini saya saya ingin profit yang cepat, saya ingin profit yang instan. Enggak, itu nggak relevan. Kenapa? Karena yang saya lakukan, saya bukan main judi, saya bukan gambling, tapi saya investasi yang cepat gitu ya. Berinvestasi, melakukan manajemen keuangan, manajemen resiko, manajemen strategi, dan yang paling penting adalah manajemen emosi. Benar-benar melepaskan diri dari emosi
dari greedy, ingin cepat-cepat, dan yang lebih parah lagi adalah panik ketika terjadi loss. Loss adalah part of the game. Loss adalah part of the game. Dalam berinvestasi, dalam berbisnis, loss adalah part of the game. Makanya kemarin ketika saya mendepositkan uang saya di Marina Bay Sands, di kasino, itu adalah uang hilang. Itu adalah uang hilang yang ketika saya loss sekalipun nggak akan bikin saya miskin, nggak akan bikin saya jadi gelandangan, nggak akan bikin saya menderita secara finansial. It's part of the game. Gimana caranya supaya kita nggak panik? Anggap itu uang hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, selama permainan berlangsung, tadi saya katakan saya bisa kalah 10 kali, saya hanya perlu menang 1 kali untuk membayar semuanya dan profitnya makin gede gitu ya. Yang banyak orang lakukan adalah ketika mereka loss 2 kali, 3 kali, 4 kali, oh mereka udah keringet dingin, udah enggak, udah, selesai. Ketika Anda selesai habis. Tapi ketika Anda sudah tahu bahwa ini adalah bagian dari permainan, maka Anda akan memisahkan diri Anda dari emosi. Nggak perlu pakai emosi, ini part of the game, jalankan saja. Toh itu uang hilang juga kok, memang dihilangkan. Uang itu memang sudah, anggap aja tidak akan kembali lagi pada Anda. Anda udah bayar untuk mendapatkan experience, entertainment di sana, dapat minum gratis, gitu ya. Lalu kemudian Anda bisa kalah 2 kali, 3 kali. Saya semalam bisa kalah 5 kali berturut-turut, tapi ketika yang ke-6 saya menang, uang itu kembali dari awal lagi. Setelah saya kalah 5 kali berturut-turut, yang ke-6 saya menang, maka hitungannya kembali ke 1 lagi. Seperti itu. Peluang saya kalah 10 kali berturut-turut itu sangat kecil sekali, dan itulah yang namanya money management. Seperti itu. Jadi kalau kita mengerti bagaimana cara aturan mainnya, bagaimana cara melakukan manajemen resiko, bagaimana cara melakukan manajemen keuangan yang baik, bagaimana mengontrol emosi sehingga kita benar-benar detach itu artinya tidak terikat ya, tidak baperan lah dengan uang kita, maka sebenarnya peluang kita menang dalam permainan uang itu sangat besar sekali. Artinya apa? Dalam investasi pun sama seperti itu. Ketika misalnya kita berinvestasi dengan melakukan manajemen keuangan yang baik, dalam jangka panjang kita lakukan, sebenarnya banyakan menangnya seperti itu. Tapi kebanyakan orang, mereka inginnya instan, mereka inginnya cepat, mereka lihat, wah yang ini menang nih main slot, yang kayak gitu, menang nih, akhirnya ya ikut-ikutan, akhirnya loss, akhirnya pindah ke meja yang lain, main yang lain, wah kayaknya yang ini banyak yang menang nih, wah pada happy, ikutan main, akhirnya loss, wah ini enak nih main blackjack, main Texas poker, akhirnya pindah ke sana, akhirnya nggak ngerti cara aturan mainnya, fail juga. Sedangkan kalau misalnya kita mengerti bagaimana caranya, ke sana bukan untuk berjudi, kasino bukan untuk judi, forex bukan untuk judi, melainkan untuk kita melakukan yang namanya money management sehingga kita bisa pulang dengan profit lumayan. Jadi dari kasino semalam profitnya dalam hanya setengah jam saja, karena udah malam, udah capek juga, itu bisa bayarin tiket pesawat PP Jakarta Singapura Jakarta untuk 2 orang. Lumayan banget, setengah jam doang loh, karena mengikuti strateginya. Oke, jadi mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Ini bisa Anda gunakan untuk investasi Anda atau untuk, nah satu lagi, ini yang paling penting, strategi yang saya gunakan semalam di Marina Bay Sands mendatangkan profit hingga ratusan % dalam waktu setengah jam, itu adalah strategi yang sama yang digunakan oleh robot trading forex autopilot kami di online D7. Dan makanya ini adalah sebuah strategi yang peluang lossnya sebenarnya sangat kecil sekali. Tidak tertutup kemungkinan bisa loss, tapi peluang lossnya sangat kecil sekali. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, 1/2 sekian, itulah peluang loss MC dari robot trading forex autopilot online D7. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa Anda like videonya, Anda share video ini kepada teman-teman Anda, dan Anda like videonya, Anda juga subscribe channel YouTube D7 TV. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya.